Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Savitri dengan NIM 2411042. Nah, video kali ini dibuat untuk menjawab soal pertanyaan dari media pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Banyak sekolah berlomba-lomba menerapkan konsep gamification seperti Kahoot, Quizzes, dan Duolingo serta penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran. Nah, menurut saya, pemanfaatan media digital tersebut dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa apabila digunakan secara tepat dan terarah oleh guru. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa pengawasan, media tersebut juga berisiko membuat pembelajarannya hanya berfokus pada kesenangan dan juga hasil instan. Saya mendukung pemanfaatan gamification atau AI karena yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, unsur permainan membuat siswa lebih aktif, antusias, dan tertarik mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir, AI membantu memberikan penjelasan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teori konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Gamification memberi kesempatan siswa untuk aktif menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, serta belajar dari kesalahan. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi ikut membangun pemahamannya sendiri. Belajar berkaitan dengan bagaimana informasi diterima, diolah, disimpan, dan digunakan kembali oleh siswa. Media digital seperti kuis interaktif dapat membantu memperkuat daya ingat dan pemahaman konsep karena siswa terlihat langsung dalam proses pemikiran dan pemecahan masalah. Risiko yang perlu diwaspadai. Nah, jika siswa terlalu tergantung pada AI, mereka bisa menjadi kurang kritis dalam mencari dan menganalisis informasi. Gamification yang terlalu menonjolkan aspek kompetisi dapat membuat siswa hanya fokus pada nilai atau hadiah, bukan pada pemahaman materi. Kesimpulannya, gamification atau AI sangat bermanfaat dalam pembelajaran, tetapi harus digunakan secara seimbang sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses belajar yang sesungguhnya. Soal nomor 2, seorang guru PAI mengajar materi akhlak dalam bermedia sosial dan memilih menggunakan video TikTok edukatif sebagai media pembelajaran. Apakah saya setuju dengan keputusan tersebut? Nah, saya setuju dengan penggunaan TikTok edukatif sebagai media pembelajaran selama kontennya telah diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, potensi manfaatnya. TikTok dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga dapat meningkatkan minat dan perhatian. Video singkat, menarik, dan mudah dipahami, membantu memahami contoh akhlak dalam media sosial, komentar, informasi benar, sopan santun digital, memberikan contoh nyata yang sering ditemui siswa sehingga materi lebih kontekstual dan relevan. Jadi, kesimpulannya, saya setuju dengan penggunaan TikTok edukatif sebagai media pembelajaran akhlak dalam bermedia sosial karena dapat meningkatkan minat belajar dan memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Namun, penggunaan harus tetap didampingi oleh guru. Siswa memperoleh pemahaman yang benar dan tidak terdistraksi oleh konten yang kurang sesuai. Akhlak dalam bermedia sosial. Yang pertama, bijak berkomentar. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Yang ketiga, jaga sopan santun. Dan yang terakhir, sebarkan kebaikan.